Pandemi membuat dunia pariwisata menjadi terpuruk. Namun, apakah pariwisata akan membaik setelah ini? Saya, Latifah Nuristikoma, bersama rekan-rekan saya dari kelas A3 jurusan S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta akan mengulas tentang pariwisata berkelanjutan yang dipandang akan menjadi tren wisata di masa depan. Pariwisata berkelanjutan dinilai lebih aman dan efektif karena berorientasi pada CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. CHSE merupakan singkatan dari Cleanliness, Health and Environmental Sustainability, yang berarti sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan pada masa pandemi ini. Konsep pariwisata berkelanjutan sendiri yaitu wisatawan mengunjungi suatu tempat dan merasakan kesenangan, namun tetap ada dampak positif yang diakibatkan dari serangkaian kegiatan berwisata tersebut. Dampak positif yang dihasilkan bisa terhadap lingkungan, terhadap pengelola atau masyarakat setempat, maupun terhadap kelangsungan kebudayaan dan sejarah tempat tersebut. Identiknya, pariwisata memang dikaitkan dengan liburan dan kesenangan semata. Tetapi why not? Jika pariwisata bisa menjadi sarana pengembangan pariwisata sehingga terciptanya perekonomian masyarakat yang sejahtera. Dengan membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat akan mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan jika masyarakat diberdayakan, tentu ekonomi di desa tersebut akan meningkat. Selain itu, dampak negatif yang diakibatkan kepada lingkungan akan berkurang karena adanya perawatan dari masyarakat setempat itu sendiri dan tidak ada campur tangan dari perusahaan dari luar. Mari kita simak konsep pariwisata berkelanjutan agar kita dapat mengerti apakah pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan di negara kita Indonesia atau tidak. Konsep pariwisata berkelanjutan akan disampaikan oleh rekan saya, Chelsea. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Octaviani Chelsea. Saya dari kelas A3 Sekolah Tinggi Pariwisata, nomor induk mahasiswa 205653. Dan melalui video ini saya akan meneruskan apa yang teman saya jelaskan mengenai bagaimana pariwisata berkelanjutan diterapkan dengan 3 aspek serta indikator di dalamnya. Yang pertama adalah pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat diterapkan dan melalui 3 aspek, yakni ekoturism, ekokultural, serta desa wisata. Yang pertama ekoturism. Ekoturism merupakan suatu cara untuk mendatangkan wisatawan namun masih tetap dibatasi. Yang kedua adalah ekokultural, yang merupakan perpaduan antara ekologi dan budaya, dan hal ini terjadi karena sumber daya merupakan bagian dari 2 hal tersebut, yakni budaya ataupun ekologi, sehingga membuat dunia pariwisata maju di masa depan. Yang ketiga adalah desa wisata. Desa wisata merupakan suatu tempat yang memiliki keunikan ataupun karakteristik yang menjadikan dia suatu destinasi pariwisata. Dan desa wisata tersebut harus mendukung suatu fasilitasnya, baik itu dari penginapan, transportasi maupun makanan, sehingga para wisatawan tidak merasa mengeluh akan kekurangan fasilitas yang ada. Baik, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai indikator dalam pariwisata berkelanjutan. Dalam buku pengantar destinasi pariwisata terdapat 3 indikator, yakni lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan kualitas. Yang pertama adalah indikator lingkungan. Di dalam lingkungan terdapat 6 unsur, yakni yang pertama adalah perlindungan lingkungan secara garis besar. Sebagai seorang wisatawan atau seorang yang mengerti mengenai dunia pariwisata, pariwisata juga akan maju jika kita sama-sama menjaga lingkungan dari segala macam kepunahan ataupun kerusakan. Jadi, pemeliharaan habitat dan ekosistem akan terus berjalan dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. Dari situ juga dunia pariwisata akan merasa aman dan jauh dari kepunahan karena lingkungan yang bersih dan lingkungan yang utuh dari segala macam kerusakan. Yang kedua adalah konsumsi air dan energi.
Kita disarankan sebagai seorang wisatawan untuk selalu memegang prinsip tidak boros atau hemat dalam penggunaan air ataupun energi. Contohnya saja, jika kita harus menginap di sebuah hotel, secara otomatis kita harus memegang prinsip hemat seperti ini. Tidak boleh selalu boros atau menggunakannya semena-mena. Kita harus menggunakan air atau energi seperlunya saja. Dan yang ketiga adalah pengelolaan limbah, baik itu padat ataupun cair. Ketika kita mengunjungi suatu tempat atau menginap di suatu tempat, hendaknya kita selalu tidak membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya, sehingga hal-hal seperti banjir atau penumpukan sampah yang berlebihan pun dapat dihindari atau tidak akan terjadi. Yang keempat adalah perubahan lahan dan perhatian pada siklus hidup. Material bangunan yang layak. Jika kita membangun sebuah area pariwisata atau membangun sebuah tempat penginapan, sebaiknya kita menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang bertahan lama, sehingga tidak terjadi kerusakan dalam waktu yang begitu cepat. Dan yang kelima adalah ada kontaminasi, kualitas udara, dan pengurangan polusi udara. Di suatu penginapan, ada penginapan yang menyarankan untuk menggunakan transportasi dari penginapan tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi polusi udara. Dengan menggunakan transportasi yang berlebihan dengan jumlah yang berlebihan, secara otomatis itu dapat membuat polusi udara itu tercemar. Dan yang keenam adalah informasi lingkungan. Dari sini kita belajar bahwa sebagai seorang wisatawan yang berkunjung di suatu tempat, attitude, sikap merupakan salah satu hal yang paling utama. Kita juga harus bersikap sopan kepada orang lain, bertutur kata terhadap orang lain, karena itu merupakan salah satu bagian dari wisatawan, bagian dari dunia pariwisata. Indikator yang kedua adalah indikator sosial budaya. Indikator sosial budaya berpegang erat kepada peran masyarakat lokal serta peran masyarakat yang berperan sebagai seorang wisatawan. Di sini masyarakat lokal memiliki pengetahuan fenomena alam yang sangat luas. Namun karena kurangnya finansial dan kurangnya keahlian dalam pengembangan, jadi banyak orang yang belum mengenal bagaimana pariwisata di daerah-daerah yang terpencil. Di sini pariwisata sangat berpegang erat juga pada masyarakat lokal, karena di sini masyarakat lokal dapat memberikan pengetahuan mereka tentang fenomena alam kepada para wisatawan, serta di sini juga masyarakat lokal dapat memberikan peluang dan akses untuk mengembangkan usaha dalam bidang pariwisata, sehingga tidak adanya pengangguran, ada yang mendapatkan pekerjaan, serta munculnya kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga adalah indikator ekonomi dan kualitas. Dalam indikator ekonomi dan kualitas terdapat 5 unsur, yakni yang pertama penciptaan lapangan kerja. Masyarakat lokal bisa sangat mudah membuka usaha atau akses dalam bidang pariwisata jika mereka bisa mengembangkannya dengan baik, sehingga munculnya kesejahteraan bagi masyarakat lokal karena mendapatkan lapangan kerja yang dibutuhkan. Yang kedua adalah praktek etika bisnis, yakni salah satunya adalah perlakuan yang adil bagi pegawai. Pegawai juga mendapatkan hak untuk diperlakukan secara baik, jadi di sini semuanya mendapatkan keuntungan, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Jadi kita sebagai seorang wisatawan, sebagai seseorang yang baru, kita hendaknya memiliki attitude ataupun sikap yang baik kepada pegawai ataupun masyarakat lokal yang ada. Yang ketiga adalah kompetensi bisnis secara garis besar. Sekarang banyak dari kita yang ingin membooking atau membuat reservasi untuk penginapan ataupun untuk berwisata melalui online. Dan ini merupakan cara paling mudah untuk kita memesan secara praktis atau secara instan. Dan yang kelima adalah kepuasan pelanggan. Bagaimana kita sebagai seseorang yang mengerti mengenai pariwisata, jika kita memiliki tempat penginapan atau sebuah usaha, kita harus memiliki fasilitas yang mendukung agar mendapatkan kepuasan dari orang lain atau yang menerima jasa dari kita. Dan yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Teman saya selanjutnya akan menjelaskan bagian dari pariwisata berkelanjutan.
Halo, saya Arin Sukiono Putri, NIM 205637, yang selanjutnya akan menerangkan tentang indikator pariwisata berkelanjutan dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ada 3 aspek, di antaranya yaitu yang pertama, masyarakat dalam bidang relasi dan kesejahteraan, yang kedua masyarakat dalam partisipasinya, dan yang ketiga yaitu informasi sosial budaya. Yang selanjutnya ada indikator pariwisata berkelanjutan di bidang ekonomi dan kualitas. Ada 5 aspek, diantaranya yaitu penciptaan lapangan kerja, yang dimana lapangan kerja ini diciptakan untuk masyarakat lokal, serta bahan produksi yang digunakannya juga berasal dari lokal. Yang kedua yaitu praktek etika bisnis. Yang ketiga ada kompetensi bisnis secara garis besar. Yang keempat yaitu kepuasan pelanggan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kesehatan dan keselamatan. Baik, tentunya indikator dari aspek pariwisata berkelanjutan ini beriringan dengan adanya prinsip yang telah diterapkan. Jadi, prinsip pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah konsep besar yang untuk memastikan bahwa pariwisata tumbuh dengan mengikuti gaya hidup yang tidak merusak lingkungan, masyarakat, dan budaya secara permanen di destinasi pariwisata tersebut. Dari prinsip pariwisata berkelanjutan ini tentunya memiliki beberapa tujuan. Dari tujuan ekonominya sendiri yaitu meningkatkan pengeluaran pengunjung, meningkatkan keuntungan bisnis, meningkatkan peluang tenaga kerja, dan menyebarkan manfaat di lintas destinasi. Baik, selanjutnya masih ada tujuan dari prinsip pariwisata berkelanjutan yang akan diterangkan oleh rekan saya, Monica. Halo, saya Monica. Setelah mengetahui prinsip pariwisata dengan tujuan-tujuan ekonominya, sekarang saya akan mengulas prinsip pariwisata berkelanjutan dengan tujuan ekonominya sebagai berikut. 1. Melestarikan warisan dan budaya. Kedua, memperbaiki layanan dan infrastruktur. Ketiga, memperbaiki kualitas hidup. Dan yang keempat, melibatkan komunitas setempat. Dan yang terakhir, prinsip pariwisata dengan tujuan-tujuan terhadap lingkungan sebagai berikut. Pertama, melindungi aset-aset alam. Yang kedua, mengelola penggunaan dan dampak. Yang ketiga, menginformasi dan mengedukasi wisatawan setempat. Dan yang keempat, membangun komunitas yang kuat. Melihat dari indikator dan prinsip pariwisata di Indonesia saat ini, seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata Indonesia diharapkan bisa menjadi penyelamat sektor ekonomi negara. Saat ini dapat dikatakan bahwa pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism dinilai sebagai konsep yang paling pas untuk dikembangkan di Indonesia. Dan UNESCO mengiyakan hal tersebut karena pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang menghormati masyarakat sekitar dan pelancong, serta dapat melindungi warisan budaya lingkungan yang ada di masyarakat tersebut. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Alia beserta dengan contoh destinasi wisata yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan sustainable tourism. Halo, perkenalkan saya Alia dengan nomor induk mahasiswa 205655. Jadi di sini saya akan mengulas beberapa contoh pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pada akhirnya, tujuan pariwisata berkelanjutan itu untuk menciptakan ketersediaan pekerjaan yang layak, produk dan konsumtif berkelanjutan serta konservasi ekosistem laut. Jadi di sini saya akan mengulas beberapa contoh pariwisata berkelanjutan yang ada di Indonesia. Oke, jadi yang pertama yaitu wisata tani di Desa Kebon Agung. Wisata ini berlokasi di Bantul. Desa ini menawarkan paket wisata yaitu wisata alam dan wisata budaya, tentunya dengan wisata yang menarik. Daya tarik utama dari wisata tersebut yaitu wisata bertani, yang tentunya digemari oleh banyak wisatawan dari kalangan kota. Jadi wisata bertani ini kita bisa melakukan bercocok tanam di sawah dan membajak sawah dengan hewan kerbau. Don't worry, jadi di sana kita bisa menyaksikan beberapa wisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata kerajinan, bahkan di sana juga ada museum.
Jadi isi museum tersebut itu berisi tentang berbagai alat pertanian tradisional Jawa. So, buat kalian orang-orang kota yang suka wisata bertani, bercocok tanam, kalian bisa langsung cus datang ke Kebon Agung ini. Yang kedua yaitu Desa Wisata Ngelanggeran. Jadi kita sedikit naik ke atas, ke kawasan atas yaitu Gunung Kidul untuk melihat Desa Ngelanggeran ini. Desa Wisata Ngelanggeran ini merupakan wisata kawasan geopark purba yang tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Pada tahun 2010, UNESCO bahkan ini menyatakan Gunung Ngelanggeran atau sering disebut Gunung Api Purba ini sebagai geopark dunia atau sebagai taman bumi. Pesona utama dari Gunung Ngelanggeran ini atau wisata Ngelanggeran ini adalah ada pada gugusan gunung api dan embung besar yang ada di bawahnya. Embung yang besar ini adalah kolam buatan dari warga seperti telaga untuk penampungan air dan mengairi perkampungan. So, buat kalian yang suka lihat kayak matahari terbenam, matahari terbit dengan sebutan sunrise, sunset, kalian bisa langsung datang ke Desa Ngelanggeran ini. Jadi wisata yang ketiga ini adalah wisata batik topeng yang ada di Desa Bopu. Jadi desa wisata ini itu masih ada di sekitaran kawasan Gunung Kidul, tetapi kita akan turun sedikit menuju ke Desa Bota. Oke, jadi di sana itu ada sebuah desa wisata Bopung yang memamerkan sebuah aktivitas ekonomi kreatif. Desa ini terkenal dengan kegiatan batik kayu, khususnya topeng kayu untuk lakon-lakon dalam seni tari topeng Panji. Hampir semua penduduk desa ini adalah pengrajin batik kayu. Kalian bisa menyaksikan proses pembuatan kerajinan batik kayu. Tidak cuma ngelihat proses pembuatannya aja, tapi kalian juga bisa ikut membuat topeng tersebut. Tapi buat kalian yang beruntung datang ke sana, kalian bisa menyaksikan tari topeng, yaitu dengan sebutan tarik topeng Panji dan grebek Rosulan yang diselenggarakan dengan 10 gunungan hasil bumi. Nah, beberapa hal yang telah kami ulas tertuang dalam laporan Tourism Destination kami yang berbentuk PDF dengan judul Pariwisata Berkelanjutan. Pada hakikatnya, pariwisata berkelanjutan mengusung konsep yang pertama, wisatawan merasa senang karena mereka merasakan berlibur di tempat tersebut. Kemudian masyarakat mendapatkan income yang bertujuan kepada perekonomian yang sejahtera. Kemudian lingkungan menjadi terawat dan mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah tersebut. Pada hakikatnya, pariwisata berkelanjutan menciptakan konsep kesenangan di hati wisatawan, kemudian mendapatkan feedback perekonomian yang sejahtera untuk masyarakat, serta merawat dan mengembangkan lingkungan tanpa merusak alam. Serta mengembangkan dan merawat lingkungan dan menjaga ekosistem. Saya, Latifah, bersama rekan-rekan saya, undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.